Satu proses mempersembahkan. 8 cara cerdas untuk menghadapi orang kasar. Berikut adalah tips-tips atau strategi cerdas yang dapat kamu gunakan untuk menghadapi orang-orang kasar yang tidak menghormatimu. Nomor 1, tetaplah bersikap tenang. Ketika seseorang berbuat atau berkata kasar kepadamu, maka wajar rasanya jika kamu ingin membalas perbuatan atau perkataan mereka dengan melakukan hal yang sama. Tetapi, perlu diketahui kalau mengambil tindakan tersebut jarang sekali berakibat baik. Melakukan demikian hanya akan menghasilkan siklus kenegatifan yang tiada ujungnya. Daripada membalas mereka, tetaplah bersikap tenang, tegar dan kalem. Dengan memilih untuk tidak mengeskalasi situasi, kamu mencegah konflik yang kamu hadapi dari meluas dan menjadi tidak terkendali. Strategi ini tidak hanya ampuh dalam meredakan ketegangan yang sedang berlangsung, tetapi ini juga mampu membuat pihak yang lain merenungkan perilaku mereka, terutama ketika mereka melihat bahwa aksi atau komentar negatif mereka sama sekali tidak memengaruhimu. Selain itu, mempertahankan ketenanganmu dalam keadaan yang tegang juga menunjukkan tingkat kedewasaan dan pengendalian diri yang sangat luar biasa. Nomor 2, jangan langsung membuat kesimpulan. Beberapa tindakan dan omongan yang kasar, misalnya seperti penghinaan secara terang-terangan, bisa benar-benar menyinggung. Namun, perlu diingat kalau tidak semua perbuatan atau perkataan yang tidak baik tersebut dilakukan dengan sengaja. Terkadang, apa yang terlihat seperti perilaku yang kasar atau tidak hormat bisa menjadi kesalahpahaman atau hanya upaya bercandaan yang buruk. Itulah mengapa akan lebih baik untuk menghindari membuat kesimpulan yang terburu-buru. Cobalah cari tahu apa alasan mengapa orang lain bersikap kurang sopan kepadamu. Apakah mereka sedang stres? Apakah suasana hati mereka sedang tidak baik? Apakah mereka sedang merasa insecure? Dengan mengetahui penyebabnya, kamu dapat merespons perilaku mereka dengan lebih hati-hati. Melakukan ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan yang sedang berlangsung, tetapi itu juga memastikan kalau tanggapan yang kamu berikan telah dipikirkan dengan baik dan penuh pertimbangan. Nomor 3, hadapi dan respon mereka dengan kebaikan. Membalas perilaku kasar atau tidak hormat dengan bersikap baik merupakan pendekatan yang seringkali efektif dalam berurusan dengan individu-individu yang toksik. Strategi ini kerap sukses dan jarang gagal karena tidak terduga. Di saat mereka yang kasar melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepadamu, mereka biasanya bersiap untuk respons yang defensif atau agresif dari dirimu, sehingga ketika kamu menanggapi mereka dengan bersikap baik, itu bisa membuat mereka menjadi bingung. Mengambil tindakan ini bisa menggeser dinamika interaksi secara keseluruhan. Situasi yang awalnya memanas bisa menjadi lebih terkendali, dan konflik yang sedang berlangsung bisa sepenuhnya teratasi. Tetapi, perlu diingat bahwa menanggapi perilaku kasar dengan bersikap baik tidak sama dengan membiarkan dirimu diinjak-injak atau diperlakukan dengan buruk. Melainkan, ini tentang menghadapi situasi dengan kedewasaan, sambil bersikap tegas jika itu memang diperlukan. Nomor 4, minta mereka untuk menjelaskan perilaku mereka. Jika kamu tidak yakin apakah perbuatan atau komentar kasar seseorang benar-benar dimaksudkan seperti itu atau tidak, maka kamu bisa meminta mereka untuk memberikan keterangan lebih lanjut agar semuanya jelas. Melakukan ini akan secara halus mengubah dinamika pembicaraan yang sedang berlangsung.
Yang pertama, ini akan membuat pihak yang lain merenungkan dan menjelaskan perilaku mereka, yang seringkali mengakibatkan mereka untuk mempertimbangkan dampak dari perkataan atau tindakan mereka. Yang kedua, ini akan menunjukkan kalau kamu mau terbuka untuk memahami sudut pandang mereka. Merancang pertanyaanmu dengan memberikan kesan yang dimaksudkan untuk berusaha memahami daripada menuduh sembarangan, akan membantumu untuk berdialog dengan lebih hormat. Nomor 5, tunjukkan bahasa tubuh yang sopan. Bahasa tubuhmu adalah penyampai pesan yang kuat, yang mampu mengkomunikasikan lebih banyak hal, dibandingkan dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Ketika kamu berada dalam situasi di mana seseorang tidak menghormatimu atau bersikap kasar kepadamu, caramu dalam membawa dirimu dapat berdampak signifikan pada bagaimana keadaan tersebut akan berlanjut ke depannya. Perlu diingat kalau bahasa tubuh yang agresif, seperti menyilangkan tangan atau menunjuk-nunjuk menggunakan jari, bisa secara tidak sengaja memperburuk situasi. Gerakan-gerakan tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai defensif atau konfrontatif, yang membuat situasi menjadi semakin tegang. Oleh karena itu, sebagai gantinya, tunjukkanlah bahasa tubuh yang menandakan ketenangan dan pengendalian diri. Misalnya, menjaga kedua lenganmu tetap rileks di sampingmu atau di pangkuanmu, mengindikasikan keterbukaan dan kemauan untuk terlibat secara konstruktif. Selain itu, mengangguk dan mempertahankan kontak mata, menunjukkan bahwa kamu mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung dengan seksama, tetapi tidak terintimidasi. Nomor 6, pikirkan tentang apakah menghadapi pihak yang kasar secara langsung, perlu kamu lakukan atau tidak. Jika seseorang berperilaku tidak hormat kepadamu secara ringan atau mereka hanya melakukannya selama 1 atau 2 kali saja, maka akan lebih baik bila kamu memaafkan mereka dan move on dari hal itu. Bereaksi secara berlebihan terhadap setiap tindakan atau perkataan kecil yang negatif bisa melelahkan dan memperbesar masalah. Tetapi, penting untuk diingat bahwa jika ada individu yang selalu bersikap kasar kepadamu setiap saat, maka kamu tidak boleh membiarkan itu terus terjadi. Membiarkan mereka melakukan itu kepadamu secara berkelanjutan akan membuatmu terkesan kalau kamu menoleransi perilaku mereka, yang mana mengakibatkan situasi berubah menjadi lebih parah. Jika sudah begitu, maka kamu sebaiknya mengkonfrontasi mereka secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada secara empat mata. Nomor 7, tunjukkan sikap asertif. Untuk menangani tindakan dan perkataan kasar seseorang dengan efektif, maka bersikap asertif mungkin merupakan solusinya. Berperilaku demikian berarti kamu menyatakan perasaan dan isi pikiranmu dengan percaya diri, sambil tetap menjadi pertimbangan kepada orang lain. Misalnya, jika seseorang meremehkan ide atau pendapatmu tentang sesuatu, maka tanggapan yang asertif adalah kamu menjelaskan tentang nilai dari saran yang kamu berikan, dan bahwa kamu sudah memikirkannya dengan sangat serius. Melakukan ini memungkinkanmu untuk tetap teguh pada pendirianmu dan memastikan bahwa suaramu didengar, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bersikap seperti ini adalah cara berkomunikasi yang membuat orang lain menghargaimu dan respek kepadamu. Nomor 8, batasi atau kurangi interaksi dengan mereka yang kasar. Ada orang di luar sana yang meskipun mereka tahu kalau tindakan atau perkataan mereka telah membuatmu sedih dan sakit hati, mereka terus saja melakukannya tanpa mau berubah. Kalau kamu terus-menerus mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang yang sama,
maka sudah saatnya bagimu untuk memikirkan ulang tentang seberapa besar luka atau rasa sakit yang sudah mereka timbulkan di hidupmu. Perilaku yang kasar dan tidak hormat yang terjadi secara berulang-ulang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan kesehatan mentalmu, yang seringkali mengakibatkan peningkatan stres, perasaan rendah diri, dan penurunan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Ketika kamu mengalami situasi seperti itu, maka mengurangi jumlah interaksi yang kamu miliki dengan individu yang membuatmu merasakan kesedihan tersebut, mungkin adalah solusinya. Ini merupakan cara untuk memprioritaskan kedamaian dan ketentraman hatimu, serta menjauhkanmu dari mereka yang toksik. Pada akhirnya, menghadapi orang yang kasar bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi itu tentang mempertahankan harga diri dan ketenangan batinmu. Dengan menghadapi mereka secara dewasa, kamu tidak hanya melindungi martabatmu sendiri, namun kamu juga menegaskan kepada mereka tentang bagaimana kamu pantas diperlakukan. Terkadang, menanggapi perilaku tidak hormat dengan tegas adalah langkah yang tepat, tetapi ada kalanya kalau lebih baik jika kamu membiarkannya saja. Analisa situasi yang berlangsung, dan pilihlah respons yang cocok dengan keadaan yang kamu hadapi. Dengan demikian, kamu bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan memprioritaskan kesejahteraanmu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.